ke bawah kira-kira Pak kalau saya kasih modal dia bisa hidup nggak? Nggak bisa. Jadi program padat karya itu harus dilakukan oleh pemerintah daerah, itu kuncinya. Udah nggak bisa, itu take it for granted untuk terima itu. Nggak bisa dia dilatih, disuruh ini, nggak bisa. Pokoknya sekarang saya lihat di Wali Kota Bandung Pak. Wali Kota Bandung itu sekarang pengemis itu pokoknya disuruh nyapu di suatu tempat digaji sebulan 1 juta. Tapi benar-benar diproduktifkan, jangan cuma dikasih BLT Pak, kalau dikasih BLT dia rusak. Nah jadi angkatan kerja ini nggak bisa diapa-apain Pak, kita tunggu sampai selesai angkatan kerja ini. Artinya nggak mungkin dididik terlalu tinggi lagi ya. Nah terus yang kedua, 2020 lain Pak, 2020 kemungkinan orang yang SD-nya sudah semakin gede, pendidikan tingginya makin banyak. Kenapa? Setiap orang anaknya pengen sarjana. Pertanyaannya adalah kalau orang banyak sarjananya kira-kira bisa angkatan kerjanya bisa keterima nggak Pak semuanya? Nggak perlu direktur cuman cukup 10 ya nggak? Nah sarjana pengen jadi direktur semua. Nah jadi Pak kuncinya adalah kalau kita belajar dari negara maju itu sebenarnya jangan pendidikan tinggi dibanyakin, SMK-nya yang dibanyakin. Atau D1 atau D2 berbasis skill. Kenapa? Karena penciptaan lapangan kerjanya harus disesuaikan dengan angkatan kerjanya. Kalau sekarang Pak tiap hari di koran orang cari kerja banyak, tapi yang nyari kerja nggak cocok sama yang dicari Pak. Jadi artinya apa? Orang yang mau kerja banyak, tapi nggak pernah cocok sama yang lagi nyari kerja. Jadi tidak terjadi link and match antara angkatan kerja dengan perusahaan. Nah ini salah siapa? Harusnya Departemen Pendidikan dan Ketenagakerjaan itu terjadi link and match. Departemen Tenaga Kerja kita ngurusinnya cuman apa Pak? Buruh doang. Salah. Departemen Tenaga Kerja itu harus ngurusin semua angkatan kerja, bukan cuman buruh saja gitu loh. Nah ini kan cuman buruh yang diomongin sama Depnaker ya. Nah jadi itu, jadi nanti saya malah takut 2020 ini banyak orang pinter nggak bisa kerja, banyak teroris. Biasanya kalau orang pinter kalau nggak tersalurkan bisa jadi teroris gitu ya. Nah jadi nanti kalau sekarang orang miskin banyak, kalau nanti pengangguran terdidiknya yang banyak Pak 2020. Nah jadi dari sekarang pemerintah tuh harus mau mapping sebenarnya. Mapping ke depan ini kesempatan kerja apa yang dibutuhkan atau dibalik. Di Sumatera butuh apa, di Kalimantan butuh apa, itu diumumkan kepada publik bahwa kita ke depan butuh insinyur berapa, butuh dokter berapa. Sekarang kita kekurangan dokter, kita kekurangan insinyur kan gitu. Tapi yang banyak ya mungkin yang sarjana ekonomi ya, saking kebanyakan sarjana ekonomi nggak laku jadinya gitu. Nah jadi saya beruntung jadi sarjana ekonomi udah duluan gitu ya. Nah gitu Pak kira-kira kondisinya berarti. Jadi kalau Bapak tanya middle income trap pasti Pak, karena begini. Bayangkan tingkat produktivitas dari orang yang SD ke bawah itu berapa sih Pak? Buruh itu minta naik UMP terus, tapi pertanyaannya produktivitas dia udah naik belum? Enggak. UMP tidak didasarkan pada produktivitas, hanya inflasi aja. Sebenarnya perusahaan rugi, bayarnya kemahalan Pak. Nah jadi sekarang harus mulai diangkat lagi bahwa UMP juga harus dikaitkan dengan produktivitas gitu. Kalau tidak bahaya. Nah memang salahnya di Undang-Undang 13 2003 itu tidak ada kata-kata produktivitas Pak. Kenaikan UMP itu yang jadi masalah. Jadi menurut saya middle income trap itu akan terjadi kalau satu pemerintah nggak bisa menyelaraskan inflasi. Jadi inflasi naik terus menerus itu akan membuat orang daya belinya pasti turun ya. Yang kedua adalah peningkatan produktivitas. Jadi menurut saya perguruan tinggi, SMK, SMA itu sudah harus ada sertifikasi. Ini ada yang menarik datanya. Di Indonesia dari 118 juta orang ternyata yang tersertifikasi atau sertifikasinya itu diakui baru 5% Pak. Jadi angkatan kerja di Indonesia 95% tidak tersertifikasi, berarti tidak diakuin Pak. Udah bagus bisa kerja. Nah ini bahaya kan, jadi ke depan sekolah-sekolah kita itu harus bisa seperti SKS gitu, paling tidak ada sertifikasi yang diambil mencicil ya, maksudnya jadi misalnya semester ini yang sertifikasi bisa 2, besok 3, jadi nanti ke depan kualitasnya bisa lebih bagus. Sekarang tukang las saja, ngelas ini besi, itu ngambil sertifikasi internasionalnya tuh di Singapura Pak. Jadi Singapura sekarang sedang menciptakan banyak tenaga skill untuk sertifikasinya. Nah kita gimana? Gitu. Jadi kita perlu kerjasama dengan BNSP ya, Badan Sertifikasi Nasional tuh untuk banyak mensertifikasi tenaga kerja kita supaya bisa kemana-mana. Nanti akan lebih banyak orang masuk ke sini daripada orang kita yang keluar gitu. Gitu Pak. Jadi PR-nya masih banyak Pak ya. Baik. Ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin
Dari tengah sudah, dari sayap kiri. Alhamdulillah. Makasih Bu Afi. Pertanyaan saya mengenai pemerintahan sekarang yang cenderung mau ke infrastruktur, ada tol laut, kemudian ke hal-hal yang lain seperti power plant. Ya, maritim. Gimana Bu, menurut Ibu? Terima kasih. Begini Pak, maritim itu ada kita punya 17.000 pulau. Cuman orangnya sedikit banget Pak di sana. Artinya kalau mau membangun negara kepulauan itu membutuhkan waktu yang lama Pak. Kenapa? Satu, kita mesti bangun ekonomi di negara-negara daerah kepulauan. Pertanyaannya Pak, kalau swasta suruh masuk daerah kepulauan kira-kira masuk nggak buat bisnis Pak? Enggak. Jadi yang mesti masuk adalah BUMN duluan ya kan. BUMN gimana? Duitnya terbatas ya, jadi nggak gampang. Jadi menurut saya sih kalau kita mau bicara maritim itu yang paling gampang diduluin paling pariwisata Pak. Pariwisata laut itu yang sekarang orang udah mulai berkembang. Tapi kalau untuk ekonominya nggak gampang ya. Kalau kita laut itu kan bukan cuma bicara ikan Pak. Banyak sekali laut yang dilakukan. Nah jadi kalau bicara tol laut itu sebenarnya yang Pak Jokowi sebutkan itu misalnya adalah konektivitas antar pulaunya sebenarnya yang diomongin. Tapi belum ngomongin ekonominya loh, baru ngomongin infrastruktur. Nah sekarang pertanyaannya adalah infrastruktur dulu apa ekonominya dulu? Kalau infrastruktur dulu tetapi nanti ekonominya belum jelas, nggak ada yang mau Pak. Tapi harus jelas dulu nanti infrastruktur ini dibangun, mau ada apa di sana. Kalau nggak ada apa-apa di sana nggak akan terjadi. Jadi menurut saya dalam 3 tahun ke depan kalau kita bicara ekonomi maritim itu baru cost center Pak. Jadi harus kalau saya bilang sih mendingan sekarang kita naikkan dulu aja nilai tambah kita ya. Sekarang misalnya adalah apa saja selain tambang yang diberikan nilai tambah supaya ekspor kita naik dulu Pak. Kalau tidak tol laut itu juga cost center. Cost center itu bicara tentang import lagi segala macamnya kan gitu. Jadi itu nggak mudah. Yang kedua sekarang itu Pak kita sudah punya berapa ribu laut ya, seberapa ribu pelabuhan. Jadi pelabuhan kita tuh kebanyakan justru Pak. Nah yang masalah adalah banyak pelabuhan nggak ada kapalnya Pak. Karena banyak kepala daerah yang bikin pelabuhan itu buat proyek. Satu buat proyek. Yang kedua adalah masing-masing pengen punya pelabuhan. Padahal nggak ada kapalnya. Kenapa? Orang punya kapal tuh kan ngitung. Kalau saya ke sana ketika pulang lagi bawa barang nggak? Kalau saya ke sana barangnya sedikit pulang nggak bawa barang nggak mau. Makanya kenapa kapal di Indonesia itu nggak banyak karena mereka hitung-hitungan kalau ke sini pulangnya bawa apa gitu. Nah jadi nggak gampang kalau kita bicara tentang laut ya. Memang yang paling perlu justru kalau menurut saya di kelautan itu adalah jalan darat yang ada di kepulauan itu, bukan jalan lautnya gitu. Kalau jalan lautnya sih saya rasa udah bagus gitu ya. Nah jadi ekonominya apa yang mau dibangun? Jadi konsepnya kalau saya bilang harus diperjelas dulu Pak konsepnya ya. Konsep kemaritiman tuh banyak, jadi bisa bicara pariwisata, bisa bicara tentang ekonomi yang bernilai tambah, bisa bicara tentang macam-macam gitu. Nah ini yang mungkin perlu diperjelas dulu. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih MP3I saja Pak dilanjutkan karena MP3 itu menurut saya udah bagus. Setiap koridor itu akan dibangun pusat ekonomi baru kan. Nah itu saja mana yang bisa duluan karena terbukti di luar Jawa itu paling susah untuk membebaskan tanah. Makanya tidak terjadi pembangunan ekonomi di luar Jawa gitu. Jadi ke Jawa lagi ya. Dan masyarakatnya perlu disiapin Pak. Di luar Jawa itu kebanyakan masyarakat nggak siap. Karena gini, begitu ada pembangunan, masyarakatnya merasa tersingkir. Iya nggak? Orang tidur-tidur gini aja saya udah bisa makan gitu loh. Tapi kalau ada pembangunan, banyak orang datang malah dia tersingkir kan gitu. Nah ini yang nggak pernah diperhatikan masalah sosiologis daripada masyarakat yang justru akan terpinggirkan ketika ada pembangunan ekonomi. Coba misalnya di Puncak, Bapak Ibu bisa tahu. Di Puncak itu dulu kalau mau ke Bandung kan lewat Puncak ya. Sekarang ada Cipularang, Puncaknya sepi dong. Ya nggak? Jadi sekarang buat turis-turis Arab yang sana banyak dari ini. Terima kasih. Itu kreatif namanya kreatif ya. Kreatif karena kan daripada nggak ada penghasilan. Baik. Kelakar Ibu Afi ini memang khas gitu ya. Hanya yang nyanda yang basi nyambung gitu, ketawa. Yang tidak pasti apa ya itu maksudnya. Baik, ada lagi pertanyaan mungkin dari belakang? Mungkin juga pelaku usaha silakan. Kalau tadi Bapak dosen sudah. Oke. Terima kasih. Kami dari PT Purwakarta Indonesia di Probolinggo yang bergerak di bidang hubungannya dengan properti. Ekspor kami adalah ke China.
Tadi saya melihat sedikit sekilas hanya ekspektasi perekonomian Tiongkok. Sekarang kita menyebutkan Tiongkok ya. Saya dengar 3-4 bulan yang lalu di Cina ada satu kebijaksanaan kredit perbankan mereka melarang atau apa ya, bukan melarang ya, membatasi kepemilikan apartemen dan perumahan. Sejauh mana Bu Viliani mengetahui hal itu, karena ini akan berpengaruh sangat terhadap pembangunan properti sehingga menghantam barang-barang ekspor Indonesia yang hubungannya dengan perumahan. Karena produk perkayuan ke Cina pun sekarang sudah turun sama dengan CPO dan batubara, turun hampir 30-40%. Dan parahnya lagi di Indonesia sekarang ada satu kebijakan yang baru yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan tentang sertifikasi legalitas kayu yang harus dilakukan bukan hanya perusahaan tetapi juga pada perusahaan-perusahaan kecil di desa-desa, dan itu biayanya tidak sedikit. Sekali sertifikasi yang somil nilainya hanya mungkin dia membeli mesin hanya 60 juta, tapi sertifikasi harus 60 juta yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi nasional. Kalau tanpa itu mereka tidak akan bisa ekspor ke luar negeri. Jadi semuanya serba kompleks. Pertanyaan saya adalah ekspektasi Bu Viliani perdagangan di Cina dengan Indonesia yang hubungannya dengan properti kira-kira bagaimana? Terima kasih. Begini Pak, di China ini sekarang juga mengalami penurunan permintaan ekspor ya sebenarnya gitu. Nah otomatis dengan penurunan permintaan daya beli mulai turun juga dong Pak di dalam ya. Artinya bahwa ini yang dijaga oleh China supaya dengan pertumbuhan yang turun tapi tetap aman ya. Yang kedua China ini walaupun dia pertumbuhan ekonominya tinggi tapi dia utangnya juga gede loh Pak. Jadi semua negara ini punya utang semua dan China tuh termasuk yang utangnya juga besar. Yang ketiga sektor perbankan di semua di dunia Pak itu sedang menjaga juga likuiditas Pak gitu. Karena nih likuiditas ini sekarang Cina juga menakutkan bahwa likuiditas itu kembali ke Amerika Pak. Kita juga mengalami itu gitu ya. Nah dia kan perhitungkan, jadi artinya dia juga nggak mau banknya kolaps. Karena begitu banknya kolaps itu krisis udah nggak bisa ditahan Pak. Jadi sekarang Pak semua negara itu sedang mempertahankan masing-masing ekonominya gitu. Jadi artinya satu tadi daya belinya menurun ya paling tidak. Yang kedua adalah mempertahankan ekonomi karena banknya akan kena Pak gitu. Karena bank-bank di dunia Pak termasuk negara-negara berkembang itu dapat uang paling banyak dari cetak uang di Amerika dan Eropa Pak. Eropa nggak cetak uang tapi investornya paling banyak. Kayak di Indonesia nih investornya paling banyak dari Eropa Pak. Karena kan mereka takut ya. Tapi kalau kita mau aman cari investor itu sebaiknya dari Asia Pak. Kalau kita mau aman. Yaitu Cina, Jepang, Korea. Itu kita kalau mau investasi ngambilnya dari sana lebih aman daripada dari negara maju yang volatilitasnya tuh terlalu cepat ya. Jadi kalau ada orang Korea wah itu tarik aja Cina dengan. Nah, jadi artinya bahwa mungkin untuk saat ini pertahanan itu yang dilakukan oleh Cina ya. Nah, kalau Indonesia sih mungkin untuk properti asing kemungkinan akan dibolehkan Pak, tapi tidak di semua tempat, tapi di beberapa tempat. Jadi kalau Bapak mau tanya bagaimana kenapa itu, yaitu tadi Pak daya beli satu berkurang sehingga mereka juga mempertimbangkan itu. Yang kedua adalah banknya pasti sedang kena juga, aliran dana keluar besar-besaran Pak, nggak bisa ditolak. Itu bisa terlihat dari mata uang yang terdepresiasi hampir semua mata uang. Berarti dari negaranya uang keluar semua Pak. Karena cetak uangnya kan sudah terbatas. Lumayan loh 65 miliar US dollar per bulan kan gede Pak. Begitu itu stop. Nah cuman sekarang kita lagi tanya apakah udah nyetop apa belum. Harusnya Oktober ini sudah tidak cetak uang lagi. Tapi kalau melihat perilakunya kayaknya masih cetak gitu ya. Jadi kemungkinan berhentinya tuh di Juni 2015. Kemungkinan yang paling buruk gitu. Itu Pak, jadi kalau Bapak melihat ya memang kondisi dunia memang sedang mengerem ya. Nah sedangkan untuk kayu Pak, memang gini, ini kan para menteri ini masih pada baru ya Pak ya. Bikin aturan kadang-kadang gak dikaji dulu gitu. Sekarang perusahaan yang ikan pada demo Pak, kenapa? Gara-gara peraturan yang baru itu akhirnya perusahaan itu tutup kan, karena tidak ada suplai ikan. Karena gak ada suplai ikan, orang gak bisa kerja kan, di PHK semua gitu. Jadi emang mesti hati-hati, karena
apapun kebijakan tuh harus dilihat efeknya, kemudian harus dipecahkan masalahnya. Jangan satu kayak kemarin juga demo karyawan hotel, gara-gara tidak boleh bikin acara di hotel, ya kan? Kan hotelnya udah di booking nih Pak, ya enggak? Udah di booking tiba-tiba dibatalin, hotelnya nggak sempat cari market baru dong. Pasti drop semua pendapatan hotel, nah pasti kena ke bank nanti kan gitu. Nah kayak gini-gini itu nggak boleh. Setiap kebijakan tuh harus ada time lag. Tidak bisa semuanya kalau kata orang Jawa sadek saknyat gitu ya. Jadi langsung semuanya itu akan berpengaruh gitu. Nah ini menurut saya memang perlu ya. Jadi jangan kerja tapi orang banyak dirugikan. Tapi kerja justru menguntungkan masyarakat gitu. Jadi ini juga perlu dievaluasi. Nah termasuk tadi yang Bapak katakan mengenai kayu misalnya gitu ya. Kalau memang tujuannya baik disertifikasi tapi harus ngelihat yang kecil-kecil ini gimana. Kalau biayanya nggak kuat atau terlalu mahal terus apa dong yang harus diberikan kepada mereka gitu Pak. Oke, kita masih punya kesempatan kalau memang arena juga masih terbuka. Monggo untuk pertanyaan. Baik, Ibu Afiliani, terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Afiliani. Bapak dan Ibu sekalian, memang kalau menyimak paparan Ibu Afi tadi, suasananya jadi semakin galau gitu ya. Tapi ya harapan saya, Bapak dan Ibu masih punya kesempatan untuk mengevaluasi langkah-langkah ke depan, sekaligus menata strategi ke depan. Tentu saja dengan penataan strategi dan teamwork. Karena tadi Ibu Afi memberikan stressing bahwa banyak pengusaha di Indonesia itu yang bermain sendiri-sendiri. Nah katakanlah kalau kita kembali pada hakikat bangsa kita yang bersatu, mudah-mudahan saja nanti bisa kita kuatkan ekonomi kita, sekaligus kita lancarkan usaha dan bisnis kita masing-masing. Dan tentu saja kalau Bapak dan Ibu sekalian memanfaatkan kesempatan, nanti tadi Pak Joko juga sudah ngundang ya Pak. Kalau ada tamu-tamu yang mau diskusi dengan produk baru, layan dari Bank Jatim, bisa langsung diskusi dengan timnya Pak Joko, oke? Baik, karena temanya adalah Bank Jatim Facing 2015 Through Opportunities. Nah, sekarang ini karena Bu Afi sudah duduk, bisa kami undang bangkit lagi karena kawan-kawan Bank Jatim ingin memberikan apresiasi. Momen seperti inilah yang paling berkuasa adalah fotografer gitu ya. Bener, dimanapun itu. Momen seperti ini, fotografer paling berperan. Nggak peduli direktur, nggak peduli presiden, diarahkan. Terima kasih Pak Hadi, terima kasih Bu Afi, dan juga terima kasih untuk rekan-rekan fotografer, dan juga kawan-kawan wartawan yang sudah mengabadikan momen ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kami juga menyiapkan kesempatan untuk diskusi sekaligus sharing. Ada forum sharing dengan kawan-kawan Bank Jatim, karena tadi Bank Jatim juga memberikan kesempatan untuk diskusi atau tanya jawab tentang produk atau layanan dan sekaligus perkembangan-perkembangan yang sedang terjadi. Dan tentu saja Bank Jatim sebagai sebuah lembaga keuangan tetap komit dengan moto yang terbaru, yang terbaik untuk Anda. Betul Pak Hadi? Yang terbaik untuk Anda. Jadi kalau dulu adalah bersama kami berkembang pasti, berkembangnya sudah gitu. Karena terbukti Bank Jatim semakin banyak, dari zero to sekian ya Pak ya. Tadi di paparan Pak Dirit sudah ada, nah sekarang yang terbaik untuk Anda. Silakan Anda dimanfaatkan, sekaligus untuk yang ingin tahu tentang dealing roomnya kawan-kawan Bank Jatim silakan dimanfaatkan karena info yang kami dapatkan, kawan-kawan Bank Jatim juga akan siap memberikan informasi semaksimal mungkin tentang peluang-peluang lalu lintas devisa yang akan dimanfaatkan Bapak dan Ibu sekalian dalam kelancaran usaha. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya Iman mengucapkan terima kasih untuk kesabaran sekaligus perhatian Bapak sekalian. Terima kasih meluangkan waktu untuk hadir di acara gathering ini. Selamat makan siang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maybe I didn't love you quite as good as I should have. And maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, boy, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied, to keep you satisfied. I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. 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 Ya kan, masih dengan kami di sini. Saya Ica dan Mas Sabto akan mengiringi Anda dalam bersantap hidangan makan siang yang sudah disediakan di samping kanan saya dan di depan. Selamat menikmati. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love, one way. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here.
It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Just like a willow, we will cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me. For who knows when we'll meet again this way. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Ya, jadi Bapak Mas wartawan ya, hari ini kita mencoba memberikan sesuatu yang terbaik untuk Bank Jatim, untuk nasabah kita semuanya. Kita secara formal hari ini kita sudah manfaatkan ya Pak Joko ya, di lobby kita ya. Namun demikian, tentunya ini waktu itu perlu proses yang cukup panjang. Dan di sini kita hadirkan beberapa partner kita ini dalam rangka untuk meningkatkan para kita Bank Jatim, khususnya menyangkut masalah bagaimana di lobby sendiri. Dari sini mungkin ada Pak Saiful yang sebagai ketua ini, Pak Sijai, mungkin sebelum pertanyaan barangkali dari Pak Saiful masih memberikan satu paparan bagaimana, silakan. Prosesnya bagaimana? Ya. Para pengusaha eksportir importir yang di waktu-waktu yang akan datang menghadapi masalah-masalah yang khususnya terkait dengan nilai tukar, kemudian transaksi financing maupun dalam rangka untuk hedging. Jadi kami intinya siap Bank Jatim dengan divisi treasury-nya, dengan dirundungnya. Seperti kita ketahui, Bank Indonesia pun sudah mengeluarkan satu peraturan tentang korporasi di luar bank yang mempunyai utang luar negeri harus melakukan suatu hedging. Nah, ini bagi Bank Jatim adalah satu kesempatan untuk itu secara infrastruktur ataupun bisnis, insya Allah Bank Jatim siap dengan kondisi yang terakhir ini. Demikian dari saya untuk sementara, Pak. Terima kasih. Good morning. I'll be speaking in English, so Maaf. Sunguard is very happy to partner with Bank Jatim in its initiative of facing 2015 through opportunity. In this, we are very happy to be able to provide to Bank Jatim technology and software platforms which are competent and make Bank Jatim at par with any bank globally. Thank you. Jadi tadi partner kita rangka pengembangan di lingkungan kita ada perusahaan kita adalah termasuk aplikasinya. Di sini juga kami hadirkan Gofidani dalam rangka untuk membaca peluang bisnis kita ke depan seperti apa nantinya, sehingga kita Bank Jatim bisa melakukan suatu kebijakan untuk meningkatkan, utamanya yang sementara ini kita hanya pelajari berkaitan bagaimana kita bisa meningkatkan bisnis income di masa yang akan. Itu inti daripada kita kenapa meningkatkan delivery yang kita diratakan laksanakan di tahun-tahun mendatang. Nah, ini penjelasan singkat dari kami. Barangkali ada yang mesti ditanyakan. Ada Bu Abdulani, ada Pak Saiful, dan juga ada proses kita kerja untuk aplikasi di dalam kita ini. Silakan. Terima kasih Pak. Ya. Dulu Pak dari bisnis di 2015. Tadi kan udah ada pencapaian per November itu ya Pak. Kalau di 2015 sendiri itu gambaran potensi delivery-nya Bank Jatim kayak apa ya Pak? Mungkin
potensinya seperti apa di 2015 gitu, dengan layanan di lingkup. Nah, mungkin dengan yang pertanyaan satunya ke Bu Afi. Bu Afi mungkin punya gambaran khusus yang lebih spesifik. Tadi kan kita ngomongin ekonomi secara nasional dan global gitu. Di Jawa Timur sendiri kalau dengan layanan di lingkup ini khusus di lingkup ada macam-macam kan, di sini ada LC, ada aging, ada macam-macam, itu kayak apa gitu menurut pendapat Bu Afi? Terima kasih. Sementara itu dulu. Ada lagi? Jawab pos, jawab pos tadi? Ya. Untuk kedepannya tahun 2015 seberapa besar bank daerah, saya nggak hanya tanya di Jatim, mungkin bank-bank daerah juga di seluruh Indonesia, prospeknya itu seperti apa untuk memajukan investasi, terutama yang untuk mengembangkan ekspor dan impor. Tadi kan katanya ekspornya tidak begitu oke, sedangkan harapan pertumbuhannya itu tinggi sekali. Nah, seberapa besar perannya bank daerah di sini untuk memajukan ekspor? Wah, kelakone dari Birawa. Terima kasih. Birawa. Bu Afiliani, ini kan Pak D lagi gembar-gembor soal keinginannya untuk soal bank tani itu ya, untuk memberikan kepada sektor pertanian biar nanti bisa mengangkat gitu untuk 2015. Bagaimana dengan Bank Jatim sebagai bank Pemprov sendiri? Apakah juga punya leluasaan untuk membuat itu sendiri gitu, untuk membantu? Karena tadi Bu Afiliani bercerita kalau soal pertanian itu sangat sulit lah kalau tidak tidak ada pengawasan dari pemerintah sendiri. Sementara kita tahu di lapangan itu sangat minim sekali pengawasan dari pemerintah, sehingga banyak dana-dana yang dialirkan itu banyak yang menguap. Barangkali apa yang akan menjadi strategi Bu Afiliani? Terima kasih. Jadi kembali saya katakan di sini bahwa sebetulnya ini sudah kita rintis sudah cukup lama. Kita bikin di grup nggak cuma 1-2 hari, bahkan mungkin hampir setahun. Tentunya kita harus hati-hati supaya jangan sampai pada saat di launching menimbulkan suatu permasalahan. Jadi disampaikan Bu Afiliani dan juga kami Pak Panka bahwa potensi Jawa Timur sangat luar biasa. Tentunya bagi kita peluang untuk bagaimana mengembangkan bisnis kita ke depan. Yang selama ini mungkin dari sisi bisnis kita ini masih belum optimal. Ya. Kami bilang bahwa di sisi lain kami harus bekerja bagaimana bisa mengembangkan bisnis kita ke depan, terutama yang masalah bisnis kita ini. Nah, disitulah kita mau melihat perancang bagaimana supaya yang semula kita ini hampir 80% di sektor pendidikan, nanti ke depan bagaimana bisa meningkatkan bisnis minimal. Mungkin Pak Joko bisa sampaikan kira-kira bisa menunjang pendapatan bank paling tidak minimal yang 12% jadi 20%, ya harus bisa ya. Karena satu hal yang perlu kita sampaikan di sini, administrasinya nggak sedikit, cukup mahal juga. Tentunya harus ada hitungan secara bisnis bagaimana kita administrasi cukup mahal bisa memperoleh pendapatan yang optimal dari bisnis tersebut. Menyangkut masalah bisnis ke depan dari Jawa Pos, tadi saya sampaikan Jawa Pos ini memang seluruh BPD punya komitmen bagaimana kita bisa meningkatkan peranan di daerah kita masing-masing. Tentunya melihat sejauh mana potensi kita masing-masing. Nah, kami sudah serang aja, walaupun sekarang ada Spanda, kadang-kadang koordinasi kita masih optimal di Afiliani. Oleh karena itu bukan sebetulnya tidak harus, saya sih pribadi berpendapat tidak harus ada cabang di daerah kita masing-masing. Sebenarnya dengan kondisi melalui SKBDN sebagainya kita sudah bisa lakukan komunikasi dan juga integrasi dengan transaksi baik itu menyangkut masalah ekspor maupun impor di tempat kita. Jadi saya akan dorong peranan BPD secara keseluruhan bagaimana kita bisa melakukan koordinasi dengan baik dalam rangka melayani para eksporter kita baik dalam negeri maupun di luar negeri, antara pulau maupun di luar pulau kita ini kita akan fasilitasi semuanya. Jadi saya kira punya potensi lah di daerah Sumatera, Kalimantan, ya Jawa sendiri masuk Indonesia Timur. Saya kira ini tentunya kebetulan saya sebagai wakil ketua Spanda mendorong para teman-teman untuk mereka bagaimana para eksporter di dalam negeri bisa kita fasilitasi dengan mungkin kalau tidak LC dengan SKBN yang ada di dalam negeri. Saya kira gitu Pak. Terus Pak Siti mungkin kepada Bu Afilia saya kira. Ya.
mengenai tadi yang dari bisnis Indonesia ya, kalau kita melihat sebenarnya sangat potensi ya. Kenapa? Karena satu, Jawa Timur ini kan pelabuhan yang utama ya. Terus yang kedua, sekarang ini orang membuka industri itu sekarang justru mulai arahnya tuh Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi potensi ke depan untuk bergerak di bidang yang akan dilakukan ini sangat potensi di link room ya, karena nantinya LC itu sangat dibutuhkan, bukan hanya sekarang tapi perkembangan industri itu ke depan akan berkembang makin banyak, karena dari Jakarta itu sekarang udah mulai mengalihkan juga ya di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah, itu dua daerah itu. Jadi menurut saya sih potensi untuk pembiayaan di sektor itu sangat potensi. Nah, tinggal bagaimana memang untuk membiasakan, karena juga ekspor itu tidak hanya besar ya, tapi yang menengah. Jadi yang sektor-sektor komersial ini yang mungkin perlu untuk diajak mengenal LC ya Pak ya. Terus kemudian bagaimana bargaining position kita itu sebenarnya bisa tinggi ya. Apalagi kalau kita sebagai negara pengimpor rata-rata itu sebenarnya baik ekspor maupun impor kita punya bargaining position untuk menentukan bank kita gitu. Nah ini selama ini kita belum mengoptimalkan bargaining position kita gitu. Jadi kita selalu ikut aja, baik dia buyer atau seller dia menentukan. Nah harusnya kita mulai ke sana. Oleh karena itu mungkin banknya juga perlu mengajarkan para debitur atau nasabahnya untuk bagaimana atau membantu bargaining position mereka, karena mereka kadang-kadang nggak tahu untuk kayak gitu. Terus bank pertanian, menurut saya nggak perlu ada bank khusus Mbak, karena begini, begitu ada bank khusus, pertanyaannya siapa yang nabung, ya nggak? Petani kan biasanya jarang yang punya duit, artinya pendapatannya kan kecil. Nah, kalau berasal dari orang kan lihat resikonya kan gede, ya kan? Kalau cuma hanya pada satu sektor, jadi menurut saya yang penting insentif pemerintahnya apa? Pasti semua bank akan kasih ke sektor pertanian. Sekarang ini masalahnya adalah semuanya nggak ada yang concern pemerintahnya, kemudian banknya suruh kasih ke sektor pertanian, yang nggak ada yang mau. Misalnya resi gudang ya, resi gudang itu misalnya banknya mau kasih nih, pertanyaannya nanti pembeli akhirnya siapa? Karena ketika tidak ada pembeli akhir, maka resiko itu ditanggung oleh bank, maka bank yang nggak mau dong gitu. Nah, oleh karena itu mungkin undang-undang resi gudang itu perlu ditambahin instrumennya, instrumen satu penjaga mutunya siapa, kemudian pembeli akhirnya siapa. Jadi harus ada pembeli akhir. Kalau nggak ada pembeli akhir, nggak akan mungkin resi gudang itu jalan. Nah, jadi kalau ada bank pertanian khusus, menurut saya yang namanya pertanian itu tidak bisa bunganya komersial. Jadi tetap harus ada subsidi bunga ya. Kemudian, nah, oleh karena itu perlu kredit ketahanan pangan kan sekarang udah ada kan. Nah itu tinggal dijalanin aja. Masalahnya kenapa kredit ketahanan pangan nggak jalan? Karena memang skala ekonominya terlalu kecil, nggak layak untuk dibiayai.